Pada saat kita harus berhadapan dengan para tukang sihir sekalipun, perhatikan dalam surat Falak, itu pun dibuka dengan Bismillahirrohmanirrohim, dengan namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini artinya apa? Kepada siapapun, dalam kondisi apapun, tetap kedepankan kasih sayang. Dan itulah anjuran daripada Islam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada tema kita, cinta atau kasih sayang tidak lepas daripada kita harus berkorban. Apa yang harus kita korbankan supaya kita bisa mendapatkan cinta yang abadi atau basmalah yang abadi? Pengorbanan ego, pengorbanan need, pengorbanan keinginan kita sendiri. Ada kalanya kita mungkin dalam suatu kondisi ego kita yang berperan. Nah, pada saat itu sebenarnya kita telah menjauhi basmalah. Jadi kalau kita mau melepas ego kita, pada saat itulah kita melangkah mendekati basmalah. Mungkin ini kira-kira yang bisa dijadikan bahan renungan kita bersama. Saya pikir ini penting. Kenapa? Karena basmalah adalah kunci menuju pemahaman Al-Quran. Bohong mereka yang mengatakan bahwa dirinya telah khatam Al-Quran kalau dia belum memahami ilmu basmalah. Kenapa? Karena ilmu basmalah adalah pintu masuk menuju Al-Quran. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau pintunya saja kita tidak tahu? Saya pikir itu. Cinta kasih itu dapat menuntun kita untuk bertemu dengan Rabb kita sendiri ya, Pak Ustadz. Iya, betul sekali Mbak Diros. Dan pastinya penjabaran dari Pak Ustadz tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan juga pemirsa. Kecintaan kita kepada seluruh makhluk yang ada. Betul sekali. Apalagi kepada sesama manusia ya, agar Allah mencintai kita juga. Iya, karena dapat bertemu dengan Allah SWT. Iya, yang pastinya itu diinginkan oleh seluruh umat di Indonesia ya. Betul. Iya, baik. Dan sekali lagi jika Anda ingin berkonsultasi langsung bergabung dengan kami, dapat menghubungi kami di 0215155111. Dan Anda juga dapat mengunjungi situs website kami di www.powerofsoul-indonesia.org. Atau juga ada 2 buku nih keluaran dari Pak Ustadz Sony nih. Itu buku Power of Soul, Seorang Penyembuh, dan juga satunya Sholat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Iya, dan dapat dibeli di toko-toko yang terdekat di seluruh Indonesia. Betul sekali, dan insya Allah isinya juga sangat bermanfaat bagi kita ya. Betul. Bagaimana cara sholat iman kita. Iya, betul sekali. Sholat khusyuk dan bagaimana cinta kita kepada sesama makhluk. Itu betul yang sekali. Karena itu menyangkut tema kita hari ini ya, bener. Sembuh berkat cinta. Ya, mungkin nih bagi orang yang sudah mengalami kedahsyatan kesembuhan nih dari Ustadz Sony Sutrisna nih, kita langsung bertanya. Iya, betul sekali. Ibu Musrifah, iya, boleh diceritakan Ibu. Dulu Ibu mengidap penyakit apa, lalu berapa lama? Gejalanya pertama kali apa? Iya, pertama-tama kepala ini yang belakang kanan kemeng terus, terus perut bawah seperti ditusuk-tusuk dan sakit. Kalau udah kadang-kadang kaget saya, seperti tusuknya itu banget gitu, jadi kayak diam-diam gitu kaget. Terus yang sebelah kanan seperti kenceng-kenceng gitu. Terus saya lihat TV, ada Pak Sony, saya besoknya langsung mencari ke Hutan Kayu. Apa Ibu pernah ke dokter sebelumnya? Sudah dioperasi usus buntu, tapi kok masih. Oh, dioperasi usus buntu. Waktu itu berarti dokter mendeteksinya adalah usus buntu, begitu ya? Iya. Terus kemudian saya sudah usus buntu kok masih sakit. Kata dokter mungkin hernianya itu lemah katanya. Baik, gitu. Ibu sebelum kita lanjutkan lagi nih, kita potong dulu sedikit ya Ibu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih akan berbincang dengan Ibu Musrifah, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Saksikan tayangan Belanja Murah setiap hari Jumat pukul 20.30 dan dapatkan informasi mengenai barang-barang berkualitas dengan harga murah. Hanya di JAK TV, kritis, mencerdaskan. Di sini kalian akan lihat nih pemusik-pemusik indie yang keren-keren banget. Pengen band ini berhasil untuk didengari oleh orang banyak pastinya.
kenapa kita main musik ya karena musik itu panggilan jiwa kita. Jak ini the best of indie music. I'll see you soon. Kemuliaan Ramadan di Jak TV menghadirkan program-program spesial Ramadan. Kuda ini berkhasiat untuk menyembuhkan asma, rematik, enak. Iya, minyaknya panas Panduan sekali. kuliner muslim dalam wisata halal. Ya, Darul Imtihan. Dunia itu tempatnya ujian dan cobaan. Lapang dadalah, kata Tuhan, ampunilah dia. Kultum spesial bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Suara Al-Quran. Kabar selebriti di bulan Ramadan dalam Selebriti Ramadan. Sambut kemuliaan Ramadan di Jak TV. Kembali dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan masih bersama narasumber kita Ustadz Sony Sutrisna. Dan juga seperti janji kita tadi, di segmen ini kita akan bahas lagi secara lebih dalam mengenai penyakit yang pernah diderita oleh Ibu Musrifah ya. Iya. Setelah operasi usus buntu itu lalu bagaimana Ibu, bisa dilanjutkan lagi tadi? Masih tetap seperti itu, tusuk-tusuk, ya. Terus perut kanan itu masih kenceng-kenceng gitu. Jadi terus setelah lihat TV, besoknya saya langsung nyari ke hutan kayu itu, ketemu Pak Sony. Alhamdulillah sekali di terapi sudah ada perubahan ya. Katanya ada penyumbatan. Oh begitu ya Ibu. Di bagian kepala bagian belakang ya. Selang berapa lama Ibu antara setelah operasi lalu diterapi oleh Pak? 8 bulan. 8 bulan ya, baru Ibu. kemudian pergi ke tempat terapi. Iya. Apa selama 8 bulan itu Ibu masih mengkonsumsi mungkin obat atau ke dokter lagi? Masih ya. Oh iya, ke belakang juga BAB-nya juga susah gitu. Tidak lancar begitu ya Ibu ya. Iya. Jadi banyak sekali sebenarnya asupan obat yang Ibu minum Selama 8 bulan ini. Iya. Minum tapi kok tetap minum tetap. Berapa kali Ibu terapi? 5 kali ya. Yang terapi yang keberapa yang terasa ada perubahan? Pertama langsung ya. Iya. Baik, Alhamdulillah. kita akan ada penelpon nih, langsung saja kita buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, Ibu dari siapa, di mana Bu? Dari Ibu di Depok. Boleh, silakan langsung saja Ibu. Ibu Yuli silakan. Iya. Silakan Bu. Mohon maaf Ibu, boleh dikecilkan Aku sampai sekarang Ibu? Ibu bisa dikecilkan sedikit volume TV-nya? Ibu? Iya. Ini apa namanya? Saya kok ingusnya sama reaknya masih ada aja ya. Kan lagi itu saya ngebel katanya ada masalah di kepala belakang bagian kanan. Iya. Terus gimana nih dok? Gimana nih Ustadz? Kok saya masih ada aja? Kira-kira penyakit saya apa ya? Oh begitu ya. Iya. Sudah ke dokter Ibu selama Udah, lagi itu udah pernah. Kan saya kira paru-paru karena batuk terus. Ternyata bukan. Aku telepon Ustadz Sony. Nah iya, Ibu katanya kalaupun minum obat antibiotik ini juga nggak akan ngaruh. Karena emang ini bukan paru-paru yang sakit. Kata Ustadz kan gitu lagi. Maka aku berhenti. Iya. Mungkin Baik. bisa langsung dijelaskan oleh Bapak. Iya, mungkin kalau Ibu tidak keberatan ya, bisa datang ke tempat terapi untuk kita lakukan terapi di kepala bagian kanannya itu. Atau kalau memang tidak mau datang ya setiap hari Minggu biasanya di akhir acara ada transfer energi. kita kan ada acara transfer energi, ya diikutin saja acara transfer energi itu. Karena berdasarkan pengalaman yang kita lihat dan juga berdasarkan deteksi, memang ada sedikit penyempitan di kepala bagian kanan. Jadi kalau itu cuma dikasih antibiotik aja, nampaknya kurang Efektif. Saya rasa begitu. Sebaiknya langsung saja ke tempat terapi, jadi harus terapi langsung ya Pak. Iya.
Betul. Ya, Baik, begitu, terima Ibu. kasih Ibu Terima kasih, sudah Ibu. menghubungi kami dan kami masih akan menunggu telepon Anda pemirsa dapat menghubungi kami langsung di 021-5155-111 dan segala keluh kesah Anda insya Allah dapat ditangani oleh Pak Ustadz Soni Sutrisna ya. Iya. Baik. Dan, iya, sebaiknya kalau kita ada gejala-gejala atau penyakit-penyakit sebelum begitu parah itu mendingan cepet-cepetlah kita usahakan ikhtiar untuk berobat. Iya, ya. betul sekali. Dan Iya. langsung saja kita buka telepon lagi. Iya, betul. Mbak Niros ya. Assalamualaikum. 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 Iya, Bapak dari Bapak. siapa di mana, Pak? Ya, halo. Halo. Dari siapa di mana, Bapak? Dari Pamulang. Bapak Budi. Iya, silakan Dari langsung. Budi ke Pamulang. Iya, Bapak Budi mungkin bisa dikecilkan sedikit volume TV-nya ya. Iya, dan langsung saja Bapak silakan langsung dengan Pak Ustadz. Iya. Iya, itu saya mau nanya, aku saya pengen juga sering pusing. Pusing. Iya. Terus udah gitu kalau sholat nggak pernah bisa khusyuk gitu. Karena sakit di kepala ini ya Pak, pusingnya ya. Sama Pak Ustadz. Begitu. Ini sudah berapa lama Pak rasa pusingnya ini? Itu aja sih yang saya tanya. Udah berapa lama, Pak? Kalau sekarang sih hampir tiap hari. Hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya. Bapak sudah ke dokter mungkin? Udah pernah periksa? Sudah. Belum sih. Dulu sih pernah periksa tadi itu trigliserid pernah sampai 650. Oh begitu ya. Oh iya baik Pak. Tinggi ya, ya baik. Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami dan Iya, baik, Pak. langsung saja Pak Ustadz. Ya, tadi memang kita lakukan deteksi di daerah kepala emang agak sedikit berat ya Pak, tapi itu nggak usah terlalu dijadikan kekhawatiran, nanti malah lebih berat lagi kalau kita stres kepikiran ya. Iya. Mungkin ada sedikit tips, kalau memang triglyceridnya agak sedikit tinggi, tolong makanan yang mengandung tepung-tepung itu agak dihindari ya. Dan memang kalau kolesterol dan triglycerid kita agak sedikit naik seperti itu, tidak hanya Bapak saja, hampir semua penderita itu akan mengalami kesulitan untuk konsentrasi, kesulitan untuk fokus ya, karena kadang daya memori juga melemah. Jadi kalau kita untuk fokus saja susah. Ya, jadi kalau memang nanti di akhir segmen ada transfer energi, jadi tolong dipegang di kepala bagian kanan belakang. Nah, terus makanan-makanan yang mengandung kolesterol untuk sementara waktu dihindari dulu. Ini kan di sini ada website ya. Kalau bisa dibuka nanti website saya. Nah, nanti di dalam website itu ada tuh daftar makanan-makanan yang aman untuk dikonsumsi. Nah, silakan nanti dicatat ya di website. Nah, nanti itu yang dikonsumsi untuk supaya menghindari kenaikan dari triglycerid sama kolesterolnya. Nah, kalau yang mau lebih lagi ya silakan datang ke tempat praktek. Iya, ke alamat praktek Ustadz Soni Sutrisna yang mungkin bisa dijelaskan ya oleh Mbak Niros nih. Iya, Bapak, apabila Anda ingin cepat mendapatkan kesembuhan bagi penyakit Anda dapat langsung saja ke tempat terapi kolbu, Jalan Utan Kayu Raya, nomor 24, Jakarta Timur. Nomor telepon 021-858-2029. Dan jam prakteknya adalah jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Dan tiap hari dibuka kecuali hari Kamis. Kecuali hari Kamis Iya, insya ya. Allah Bapak Soni Sutrisna langsung menangani penyakit Anda. Betul sekali, dan Anda juga dapat mengunjungi situs website kami di www.powerofsoul-indonesia atau membaca 2 buku yang dikeluarkan oleh Pak Ustadz Soni Sutrisna. Yang pertama berjudul itu Power of Soul, seorang penyembuh, dan yang kedua adalah Sholat untuk memperbesar periuk rezeki. Insya Allah dapat menambah keimanan kita, dapat menambah kebersihan hati kita, dan utamanya cinta kita kepada sesama yang dan paling juga indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utamanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Dan nanti kita juga masih akan sharing nih, mungkin sedikit nih pertanyaan lagi nih ya. Untuk Ibu, 5 kali menjalani terapi ya Ibu ya. Selama terapi ini apa saja yang dilakukan? Mungkin selain terapi, apa yang diberikan sebagai mungkin pertama-tama oleh asistennya dulu. Asistennya kira-kira 1 jam, kurang lebih 1 jam. Kemudian baru ditangani oleh Pak Soni. Pak Soni ya. Antara 20 sampai 30 menitan gitu. Oh begitu ya. Ada yang diberikan? Obat-obat? Tidak ada, hanya memang mengurangi makanan yang berkolesterol tinggi.
Oh begitu ya, berkolesterol ya Ibu ya. Tantangannya itu aja. Alhamdulillah, dan Alhamdulillah. pertama kali aja udah kerasa manfaatnya ya. Iya, saya sudah tidak menusuk-nusuk lagi ya Ibu ya. Enggak, sama sekali.